memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi hari ini adalah edukasi online untuk masyarakat umum, Pak Fajar dan Pak Irwan dan juga Bu Ana. Jadi pesertanya memang se-Indonesia Raya, insya Allah yang akan join hari ini ada 165 peserta, tapi kami biasakan saja karena undangan memang jam 3 ya berapapun, sekarang sudah ada 86 peserta yang join, tetap kami akan buka online sesuai waktu yang sudah kita rencanakan. Jadi ini tidak hanya mahasiswa, tapi masyarakat umum yang tadi saya sudah sempat tahu, chat di grup itu ada dari Kalimantan Selatan, kemudian ada dari Papua, ada dari Mataram, dan ada dari Pontianak. Kalau Jawa Timur ya seperti biasa, betul-betul sudah dari Madura sampai Banyuwangi, full semua ada di sini untuk masyarakat umum. Jadi kepada Pak Irwan Abdullah, kami mohon bisa diberi sharing knowledge mengenai pasar modal syariah dan juga pengalamannya. Ya, monggo waktunya ya, narasumber kedua itu tuan rumah Pak Irwan, jadi santai saja karena setiap saat kami akan bertemu ya dengan seluruh peserta di sini. Jadi kalau dengan saya nanti akan banyak waktu bersama dengan saya. Sebagai laporan juga Pak Irwan, insya Allah dalam minggu ini kami akan adakan 4 kali ya sekolah pasar modal syariah. Ya, jadi teman-teman yang lain juga monggo hadir. Jadi hari ini Pak Fajar, ini adalah harinya Pak Irwan Abdullah, ya senyampang kita sudah ketemu beliau. Jadi monggo acara ini nanti kita akhiri tepat waktu, tetapi mohon yang utama adalah kami ingin mendengar sharing knowledge dan sharing experience dari Bapak Irwan Abdullah. Ya, saya kira itu pembukaan dari saya untuk acara selanjutnya. Pak Irwan, kami sudah jadikan co-host, Bapak. Kalau jenengan akan share screen sendiri, ya sudah jadikan co-host. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Bapak Dian Fajar dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur. Kepada Pak Dian Fajar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya Bu ya? Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Perkenalkan nama saya Fajar. Saya dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Jawa Timur. Jadi nanti di acara ngaji pasar modal syariah ini yang diinisiasi oleh Galeri Investasi Syariah FEBI Unsa bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia, nanti Bapak Ibu di sini kita akan mendapatkan informasi terkait bagaimana caranya berinvestasi di pasar modal dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bapak Ibu, di Indonesia sampai saat ini memang perkembangan pasar modal syariah cukup tinggi. Jadi dari tahun ke tahun market dari pasar modal Indonesia, entah itu dari nilai transaksi maupun jumlah investor yang ada di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus ya. Dari sekitar 692 saham yang ada di Indonesia sampai dengan tanggal 22 Juni ini, tidak semuanya merupakan saham-saham syariah. Dari sisi mekanisme memang ada saham yang syariah dan ada saham yang non syariah. Nah, untuk mengetahui lebih dalam nanti terkait tentang bagaimana cara berinvestasi di pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di acara kali ini kami sudah menghadirkan Bapak Irwan Abdullah. Beliau adalah Head of Islamic Capital Market PT Bursa Efek Indonesia yang nanti selama beberapa waktu ke depan akan melakukan sharing terkait pasar modal ya. Untuk teknisnya nanti Bapak Ibu mohon ketika ada Pak Irwan Abdullah nanti menyampaikan materi untuk suara mohon di mute, tapi nanti selama materi Bapak Ibu boleh menyampaikan boleh menyampaikan pertanyaan yang bisa ditulis di kolom komentar. Nanti untuk sesi tanya jawab akan kami sediakan di akhir setelah presentasi dari Pak Irwan Abdullah. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan presentasi dari Ibu Fatma dari GIS FEBI Unsa Surabaya. Oke, baik. Sebelumnya saya akan bacakan dulu sedikit tentang
biodata atau sedikit tentang CV dari Pak Irwan Abdallah. Beliau adalah kelahiran dari Tasikmalaya, jadi asli Bandung, asli Jawa Barat. Nah, beliau merupakan praktisi di pasar modal, khususnya adalah di keuangan Islam tentang pasar modal syariah. Beliau sudah menjadi menjadi narasumber di banyak kegiatan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Beliau juga sudah menjadi tim BPH di SNMUI bidang pasar modal syariah. Bapak Irwan Abdullah juga menjadi konseptor model bisnis syariah online trading system dan konseptor zakat saham. Ya. Beliau juga satu-satunya orang Indonesia pertama ya yang menerima penghargaan Cambridge Islamic Finance Leadership Award pada tahun 2017. Bapak Ibu langsung aja kita sapa dulu Pak Irwan Abdullah. Halo Pak Irwan, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Dian. Gimana saudara? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, saya lagi di Malang Pak ini. Oh, lagi di Malang, di rumah ya? Iya, lagi di rumah nih Pak. Iya lagi Pak. Ini Pak Irwan kelihatan juga lagi di rumah nih Pak. Iya, makanya pakai kaos. Sama ya. Oke, Pak Irwan, silakan Pak, kami berikan ke Pak Irwan untuk memberikan sharing nanti kepada peserta yang dari seluruh Indonesia Pak, yang kebetulan join ke kita dalam acara ini. Terima kasih, silakan Pak Irwan. Baik, Mas Fajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatma, terima kasih sudah tadi memberikan sedikit speech. Salam kenal, Bu. Ya, sepertinya baru pertama kali ketemu dengan saya. Kalau tidak dengan online, belum tentu saya bisa ketemu dengan teman-teman UIN Sunan Ampel nih. Sebelum saya lanjut, saya mau tes dulu, ini suara saya bagus nggak ya kedengarannya? Atau putus-putus? Bagus Pak, jelas Pak. Bagus ya? Oke. Jelas. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, saya diminta untuk sharing tentang pasar modal syariah. Nah, saya asumsikan karena narasumbernya adalah tidak ada dari sekuritas, maka saya asumsikan bahwa pasar modal syariah yang saya akan sharing ini lebih general. Jadi tidak fokus hanya khusus saham syariah, gitu ya. Saya akan sharing materi, materinya sederhana, nanti kalau diperlukan mungkin bisa minta ke Mas Fajar. Mas Dian, Mas Fajar panggilannya nih. Oke, saya mulai sharing aja ya. Siap. Saya mulai sharing aja ya. Mohon maaf. Oke, apa sudah terlihat ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua yang hadir hari ini, gitu ya. Kalau kita lihat dari judul saja, pasar modal syariah, itu artinya ada 3 variabel dalam kalimat tersebut. Ada pasar, ada modal, ada syariah. Nah, masing-masing variabel punya definisi yang berbeda. Masing-masing variabel menunjukkan sebuah makna yang berbeda. Masing-masing variabel itu memberikan dampak yang akan memberikan arti berbeda jika salah satunya dihilangkan. Misalnya, kalau kita bicara pasar saja, maka kita bicara sebuah mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi yang terjadi di antara para pihak. Nah, apa mekanisme transaksi yang terjadi di antara para pihak dalam sebuah definisi pasar, yaitu adalah transaksi jual dan beli. Itu definisi pasar. Nah, ketika definisi pasar itu ditambah kata modal, maka menjadi pasar modal, artinya berbeda. Modal di sini menjadi objek transaksi. Jadi artinya pasarnya adalah sebuah mekanisme transaksi yang menjadikan modal sebagai objek transaksi jual belinya. Kalau modal ini diganti dengan baju, pasar baju.
berarti objek transaksinya adalah baju. Pasar ternak, berarti objek transaksinya adalah ternak. Pasar handphone, objek transaksinya adalah handphone. Nah, ini jangan lupa, modal di sini adalah objek transaksi. Nah, tapi ini mesti dielaborasi lagi, terutama dalam sisi akademis. Hati-hati menggunakan kata modal ketika menjabarkan pasar modal. Karena kalau kita menggunakan kata modal, definisi capital atau definisi modal yang ada di manajemen atau di akunting akan bias artinya. Seolah-olah yang ditransaksikan di pasar itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan modal saja. Atau malah ada yang ekstrim, disangkanya duit gitu. Karena bilang modal, wah taunya duit. Gitu. Sehingga ada orang yang mengartikan pasar modal itu objek transaksinya duit, sehingga haram. Nah, itu kadang-kadang kata modal. Sekarang sebenarnya penggunaan pasar modal dalam textbook itu sudah jarang digunakan. Sekarang menggunakannya istilahnya adalah securities market. Jadi pasar sekuritas atau pasar efek. Kenapa? Karena sekarang yang dijadikan objek transaksi bukan hanya barang modal, tetapi lebih luas lagi. Apa bedanya antara sekuritas atau efek dengan modal? Kalau modal itu sesuatu yang berhubungan dengan ekuitas, sisi permodalan saja. Sehingga kalau dia menjual barang modal, maka akan berpengaruh terhadap sisi, kalau di neraca itu kanan bawah, ekuitas. Akan berdampak terhadap hal tersebut. Padahal sekarang enggak. Banyak banget sekarang produk investasi yang ditransaksikan. Sehingga penggunaan modal menjadi kurang tepat. Di Undang-Undang Pasar Modal, sebenarnya tidak menggunakan penggunaan modal, menggunakan surat berharga, kalau Bapak-Ibu sekalian masih ingat. Jadi di Undang-Undang Pasar Modal itu ada istilah surat berharga. Ya, itulah yang dimaksud dengan objek transaksi di pasar modal. Ini pun harus hati-hati, karena kalau kita bicara surat berharga, maka yang terbayang ada surat. Ada bentuk surat, kertas. Zaman dulu, yes, tahun 95, ketika Undang-Undang Pasar Modal dibuat, itu memang masih ada kertasnya, ada buktinya berbentuk kertas. Tetapi sekarang sudah tidak pakai lagi kertas, sehingga penggunaan kata surat berharga harus hati-hati dimaknainya. Jangan sampai nanti ditanya, mana suratnya? Gitu kan. Nah, begitu ditambah kata modal, maka definisi pasar menjadi berubah. Karena ada objek transaksinya. Apalagi ditambah dengan syariah. Artinya apa? Sebuah transaksi di pasar modal itu harus memenuhi prinsip syariah. Nah, kalau Bapak-Ibu sekalian teman-teman yang aktif atau kuliah di UIN, di ekonomi Islam, gitu ya, harusnya nggak ada isu ketika bicara tentang prinsip syariah. Karena kita bicara prinsip syariah, itu adalah bicara sebuah prinsip yang general. Jadi ketika dimanapun, prinsipnya sama. Kalau anak-anak mahasiswa itu kenalnya istilahnya maghrib, katanya. Jadi maghrib itu mau dimanapun, mau di perbankan, ya sama, begitu. Maisyir, gharar, dan riba, itu ada semua, dan itu adalah prinsip syariah yang sering kita kenal. Nah, jadi bicara prinsip syariahnya nggak ada perbedaan, mau di pasar modal, mau di perbankan, mau di ekonomi, mau di manajemen, dimanapun. Sepanjang harus terpenuhi sebuah prinsip syariahnya. Nah, jadi kalau kita bucket, kita bundle definisinya, maka pasar modal syariah adalah pasar modal yang memenuhi prinsip syariah. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman mau belajar pasar modal syariah, maka harus paham pasar modal. Nggak bisa hanya ngandalin, wah saya jago fikih nih. Saya fikih muamalah, semua mata kuliah fikih muamalahnya A nih. Nggak bisa mengklaim sebagai ahli pasar modal syariah jika tidak paham pasar modal. Ya, itu yang harus dipahami. Nah, definisinya sesimpel itu sebenarnya. Tetapi kalau kita mau lihat sekarang yang sering menjadi permasalahan adalah
menganggap pasar modal itu rumit. Padahal kalau kita lihat definisi yang tadi sudah saya uraikan, pasar modal itu nggak rumit. Karena kita bicara sebuah pasar yang sama dimanapun. Kalau kita sebut itu pasar. Mungkin anak-anak sekarang membayangkan pasar seperti tradisional gitu agak susah. Karena mungkin ada beberapa yang nggak pernah datang ke pasar tradisional. Mereka lebih gampang membayangkan misalnya Bukalapak, gitu. Tokopedia, Shopee. Nah, itu sama pasar. Jadi membayangkan Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun pasar tradisional, itu harus sama membayangkannya dengan ketika kita bicara pasar modal. Kenapa? Karena ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, coba lihat circle ini. Ini adalah sebuah gambaran pasar. Jadi dimanapun yang namanya pasar, yaitu pasti ada ini. Kita lihat satu-satu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman datang ke pasar modal. Mau ngapain? Mau membeli barang. Apa barangnya? Efek atau sekuritas. Bapak Ibu sekalian datang ke pasar tradisional. Mau ngapain? Mau membeli barang. Apa barangnya? Terserah, jeruk, handphone, baju misalnya. Atau sebentar lagi mau Idul Adha, beli kambing, sapi. Ketika teman-teman datang ke pasar, maka teman-teman disebut sebagai pembeli kalau tujuannya adalah membeli barang. Tetapi kalau ke pasar modal, ketika teman-teman datang ke pasar modal, namanya jadi investor. Ini orang Sunda agak susah nih ngomongnya. Investor jadinya. Ketuker V sama P nanti. Nah, beberapa istilah memang sengaja dibuat beda di pasar modal. Biar kelihatan keren aja gitu. Pembeli jadi investor. Jadi ketika teman-teman menjadi investor di pasar modal, maka teman-teman sebenarnya adalah pembeli barang. Nah, pertanyaannya apa barangnya? Kalau pasar modalnya adalah pasar modal syariah, maka barangnya adalah efek syariah. Orang Sunda susah lagi. Efek jadinya. Ganti sekuritas syariah. Jadi itu barangnya. Pertanyaannya adalah, apa itu efek syariah atau sekuritas syariah? Nah, itu ada macam-macam. Nanti teman-teman yang paling terkenal apa? Saham syariah. Ada reksadana syariah. Ada sukuk. Ada ETF syariah. Gitu. Nanti saya urai di slide selanjutnya. Jadi ada pembeli, disebut investor. Ada barang, disebut efek syariah atau sekuritas syariah. Oke? Nah, ada penjual. Ada penjual apa? Penjual di pasar modal namanya perusahaan efek. Sementara kalau penjual di pasar tradisional namanya pedagang. Kalau dia jualannya adalah sapi, pedagang sapi. Kalau dia jualannya baju, pedagang baju. Kan nggak mungkin. Lu jualan apa di pasar? Jualan baju. Oh, lu pedagang handphone. Enggak gitu kan. Jadi pedagang itu biasanya disematkan dengan objek dagangannya. Sama di pasar modal juga. Di pasar modal, pihak yang dagang barang atau efek syariah disebut perusahaan efek atau perusahaan sekuritas. Karena dia jualan efek, karena dia jualan sekuritas. Nah, di pasar, itu kan ada suppliernya yang masuk barangnya. Di pasar modal juga sama, ada supplier, ada perusahaan yang masuk barangnya. Kalau di pasar tradisional disebut supplier, kalau di pasar modal disebut emiten. Jadi emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan barang di pasar modal. Apa barangnya? Saham, suku, reksadana. Jadi emiten itu yang menjual barangnya ke pasar. Dan pedagang itu yang menjadi agen dari emiten untuk menjualkan barang. Sama kan? Ada investor, ada pembeli, ada emiten, ada supplier, pedagang, perusahaan efek, barang, efek syariah. Ada yang ngatur juga, kapan buka, kapan tutup, terus ngebagi
mana yang jualan pedagang yang khusus pakaian akan dipisah sama pedagang ikan. Pasti dibagi-bagi. Yang ngatur itu adalah regulator kalau di bursa, kalau di pasar modal. Jadi sama-sama sebagai pengelola pasar. Dia yang mengelola pasar. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya itu kalau di pasar modal namanya bursa efek. Karena tempatnya di Jakarta, dulu namanya Bursa Efek Jakarta. Karena tempatnya di Surabaya, dulu ada di Surabaya, namanya Bursa Efek Surabaya. Karena Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta digabung, maka tempatnya kan di Indonesia, maka namanya jadi Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek ini adalah lokasinya, tempat terjadi transaksinya. Hampir semua negara menggunakan penggunaan nama negaranya. Singapura, Singapore Exchanges. Malaysia, Bursa Malaysia. Thailand, Thailand Stock Exchange. Itulah lokasi pasarnya. Jadi teman-teman sebagai investor datang ke pasar modal. Transaksinya ada di Bursa Efek. Pak, berarti saya harus ke Jakarta. Nah, ini canggihnya. Bayangkan seperti mau beli di Bukalapak atau di Shopee. Kan nggak usah kemana-mana, cukup di rumah. Transaksi aja. Nah, itu lokasinya Bursa Efek. Kalau dulu, zaman masih ada kertasnya, zaman manual, di Bursa Efek Jakarta itu, atau di Bursa Efek Surabaya itu, dulu persis seperti kayak di pasar. Kalau lagi rame yang transaksi, yang beli, yang jual, wah ramenya minta ampun. Kalau sekarang, teman-teman datang ke Bursa Efek Indonesia, nggak ada apa-apa di sana. Adanya museum. Nah, di pasar pun, ketika si pembeli ketemu dengan pedagang, mau membeli barang, terjadi transaksi. Itu namanya jual beli. Sama di pasar modal pun begitu. Ketika investor datang ke pasar modal, mau membeli, ketemu dengan penjual, mau menjual, terjadi transaksi, makanya terjadilah jual beli. Tapi di pasar modal itu, kalau transaksinya di Bursa Efek, maka yang ketemu adalah si investor yang akan beli dengan si investor yang akan jual. Jadilah transaksi jual beli. Ketika si pembeli mau membeli barang, biasanya kan nanya, berapa harganya, Mas? Ya kan? Artinya barang ada harganya. Nah, di pasar modal, harga barang itu disebut indeks harga. Jadi semua ada persis seperti di pasar tradisional. Jadi teman-teman jangan membayangkan pasar modal itu sesuatu yang susah. Ya, sama persis dengan tradisional. Istilahnya agak beda. Termasuk cara nawarnya, teman-teman. Jadi kalau di pasar tradisional teman-teman nawar, maka di pasar modal pun bisa nawar. Karena transaksinya ada jual beli yang bisa ditawar, maka di pasar modal pun namanya diganti. Kan tadi namanya diganti semua kan. Kalau bahasa kerennya continuous auction. Kalau bahasa fikihnya by al-musawamah. Jadi tawar-menawar. Kalau bahasa gampangnya, tawar-menawar seperti di pasar. Gimana maksudnya? Persis seperti di pasar. Bang, berapa sekilo jeruk? 10.000. Wah, kemahalan, Bang. Nawar. Pedagangnya bilang, ya menurut Mbak berapa? Nah, kalau di pasar tradisional, biasanya cewek pada sadis-sadis kalau nawar. Tapi kalau di pasar modal nggak bisa. Kalau di pasar modal, cara nawarnya seperti kayak cowok, ada aturannya. Teknisnya nanti gampang kalau sudah jadi investor. Kalau diceritain agak susah ngebayanginnya. Kalau sudah jadi investor, bakal kebayang. Yang ingin saya sampaikan adalah konsep pasar modal itu adalah sesederhana konsep pasar tradisional. Nah, karena pasar modal yang kita akan bahas adalah pasar modal syariah, maka jangan lupa di setiap transaksi itu ada prinsip syariah. Teman-teman jangan pasti masih ingat lah yang namanya rukun akan. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada sigot, ada akan, perjanjian, kesepakatan. Sama
Karena ini adalah prinsip syariah, maka rukun transaksi juga harus terpenuhi, rukun akad harus terpenuhi. Nah, secara simpel, kalau kita konversi rukun akad itu terhadap sebuah transaksi, maka ada cuma perlu dua hal yang harus dipenuhi. Barangnya dan caranya. Jadi barangnya syariah atau tidak, cara transaksinya sesuai syariah atau tidak. Barangnya halal atau haram. Itu yang perlu diidentifikasi. Kalau bicara tentang cara transaksi, maka di situ ada kita berbicara tentang pembeli, kita bicara tentang penjual, kita bicara tentang tawar-menawar, kita bicara tentang akadnya gimana, kesepakatannya gimana, ya. Dua hal itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke apa sih pasar modal syariah. Ini yang harus teman-teman ingat. Karena pasar modal itu adalah seperti pasar tradisional biasa yang harus memenuhi prinsip syariah, maka teman-teman tadi lihat, transaksi di pasar modal syariah itu bukan judi, tetapi jual beli. Kan dagang namanya juga. Sehingga akadnya adalah bai'al musawamah. Jadi gitu ya. Kalau ada yang nanya, pasar modal kan judi, kok bisa syariah? Jawabnya gampang. Pasar modal itu dagang, jual beli, nggak mungkin judi. Karena kalau pasar modal syariah itu judi, maka pasar tradisional pun judi. Maka Bukalapak pun judi. Maka semua pasar judi. Ya. Tapi karena jelas semua adalah jual beli, maka semuanya bukan judi. Kalau pasar tradisional bukan judi, maka pasar modal pun bukan. Kalau transaksi lewat online bukan judi, maka pasar modal pun bukan. Oke, ini yang harus di-highlight pertama kali. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau bicara pasar modal syariah sebenarnya kita cuma bicara 3 hal ini, 4 hal ini. Cuma inilah semuanya, intinya. Pertama, kita bicara tentang prinsip syariah. Kenapa? Karena pasar modal syariah harus sesuai prinsip syariah. Nah, tenang, di Indonesia sudah ada fatwa dan sudah ada peraturan. Fatwa tentang pasar modal syariah itu ada 20. Sementara total fatwa yang dikeluarkan oleh DSM MUI itu ada 130-an. 20 diantaranya adalah khusus pasar modal syariah. Oke, 10 selain itu ada 10 peraturan OJK. Apa sih isi peraturan ini? Isi peraturan itu adalah fatwa juga. Kenapa harus mirip-mirip fatwa? Karena gini, teman-teman pasti paham lah, fatwa itu tidak ada kekuatan hukum. Karena fatwa itu adalah pendapat ahli agama, pendapat mufti. Karena namanya pendapat, maka secara hukum tidak ada kekuatannya. Nah, oleh sebab itu, perlu ada landasan hukum yang bisa mengikat fatwa secara hukum positif. Sehingga kalau orang melanggar fatwa, maka dapat dihukum. Karena sudah menjadi peraturan. Oleh sebab itu, OJK Pasar Modal Syariah mengkonversi fatwa-fatwa tersebut, beberapa fatwa yang dibutuhkan menjadi peraturan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian teman-teman semua baca peraturan OJK, 10 peraturan OJK itu isinya 90% adalah fatwa. Kecuali beberapa yang memang tidak perlu fatwa. Misalnya apa? Peraturan tentang ahli syariah pasar modal. Nah, itu kan nggak perlu fatwa. Tapi kalau udah produk, hampir semuanya ada fatwanya. Oke. Jadi memahami prinsip syariah di pasar modal syariah itu panduannya udah cuma 2 itu. Fatwa dan peraturan OJK. Sehingga kalau kita membahas sesuatu yang berhubungan dengan fikih muamalah, yang berhubungan dengan prinsip syariah dalam pasar modal syariah, jika tidak ada di fatwa, ada 2 kemungkinan. Pertama, memang tidak bisa berlaku. Yang kedua, bisa berlaku di negara lain, di Indonesia tidak.
Kok bisa begitu? Ya teman-teman tahu sendiri kan, kalau bicara tentang fikih, itu di situ ada yang namanya perbedaan pendapat. Ada yang namanya khilafiyah. Sehingga jangan heran kalau ada fatwa yang berbeda yang di Indonesia dengan di Malaysia misalnya, dengan di Timur Tengah. Jangan jadi debat, karena dasarnya beda-beda. Gitu ya. Kalau mau jadi rujukan akademis, boleh, silahkan bandingkan. Tetapi kalau teman-teman jadi investor, nggak usah pusingin. Pak, kok di IUV begini, tapi di fatwa begini, nggak apa-apa. Namanya juga khilafiyah. Kalau investor, ikutin aja apa yang sudah berlaku di peraturan Pak Indonesia. Karena itu yang berdampak hukum. Oke. Yang kedua, yang panjang ceritanya itu adalah efek syariah. Tadi, objek transaksi atau sekuritas syariah. Kalau by definisi, sekuritas syariah atau efek syariah itu adalah efek yang sesuai dengan undang-undang. Sehingga definisi surat berharga di undang-undang itu dipakai, sebutin apa saja boleh. Tetapi ingat, jika dia mau dianggap sebagai efek syariah, maka dia harus memenuhi prinsip syariah. Di Indonesia saat ini, yang sudah ada peraturannya, itu ada 6 efek syariah. Pertama, saham syariah. Yang kedua, reksadana syariah. Yang ketiga, ETF syariah. Yang keempat, sukuk. Yang kelima, EBA syariah. Yang keenam, Kikdire syariah. Kalau orang yang bingung Kikdire syariah, itu bahasa textbooks-nya, atau di luar negeri disebut dengan REITs, Real Estate Investment Trust. Tetapi yang sudah ada barangnya, baru ada 4. Saham, reksadana, ETF, sukuk. EBA dan Kikdire belum ada barangnya. Tapi peraturannya sudah ada. Nah, apa sih saham syariah? Sesimpel ini, saham syariah itu adalah bukti kepemilikan, selesai. Apa syariahnya? Perusahaan yang kita miliki harus sesuai syariah, sesimpel itu. Cara kita memilikinya harus sesuai syariah. Kita mau beli saham yang syariah, maka cara belinya harus sesuai syariah. Kita mau memiliki perusahaan, maka cari perusahaan yang sudah sesuai syariah. Jadi saham syariah itu adalah bukti kepemilikan perusahaan. Artinya, kalau teman-teman membeli saham syariah, sebenarnya teman-teman sedang membeli bagian dari kepemilikan syariah. Kalau teman-teman menjual saham syariah, maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian sedang menjual kepemilikannya di sebuah perusahaan. Jadi sesimpel itu. Nah, saham syariah ini di Indonesia ada 2 jenis. Akademisi tahunya biasanya nih, akademisi tahunya kalau Bapak Ibu sekalian penelitian, riset, biasanya yang dibahas adalah tentang seleksi. Selalu aja. Saham syariah itu seleksinya. Padahal ada 2 jenis. Ada saham yang lolos seleksi, ada saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang sudah syariah. Jadi tidak perlu diseleksi. Peraturannya dua-duanya beda. Kalau lolos seleksi itu seperti misalnya teman-teman kalau yang jomblo, nggak ngaku jomblo. Di status nggak bilang jomblo. Tetapi teman-temannya tahu, ini lu jomblo deh. Kalau malam minggu main game mulu. Nggak punya pacar, segala macam. Gitu. Jadi bukti-buktinya menunjukkan dia jomblo. Tetapi ada yang pasang status. Saya jomblo. Udah tahu, nggak usah dilihat lagi, dia pasang status jomblo. Demikian juga perusahaan. Kalau ada perusahaan yang pasang status perusahaannya adalah perusahaan syariah, buktinya apa? Di anggaran dasarnya, anggaran dasar syariah. Kemudian dia menerbitkan saham, maka sahamnya tidak perlu diseleksi. Otomatis sahamnya syariah. Contoh apa? BRI syariah. Jadi kalau teman-teman beli BRI syariah, sahamnya, itu bukan diseleksi, otomatis sahamnya syariah. Tetapi kalau perusahaannya tidak mendeklar sebagai perusahaan syariah, maka kalau dia mau jadi saham syariah harus diseleksi.
Hebatnya di Indonesia, mereka nggak perlu minta. OJK Pasar Modal Syariah otomatis menseleksi mereka. Ketika mereka pertama kali IPO, ketika mereka setahun 2 kali juga diseleksi, tanpa minta, otomatis. Kenapa perlu seleksi? Ya tadi, karena dia tidak mendeklar sebagai perusahaan syariah. Sehingga dia harus dicek variabel-variabelnya. Karena dia tidak mendeklar, maka bisa jadi suatu saat ada variabel yang tidak memenuhi prinsip syariah. Oleh sebab itulah diseleksi secara periodik. Dimanapun, di negara manapun, seleksinya secara periodik. Rata-rata adalah setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali. Oke. Nah, itu saham syariah. Ya, kepemilikan. Nah, ingat, kalau saham syariah transaksinya adalah jual beli. Sehingga akadnya buy al musawamah. Kalau teman-teman mau beli saham dan menjual saham, transaksinya adalah jual beli. Kalau reksadana syariah bukan jual beli, Bapak Ibu sekalian. Makanya reksadana syariah kan nggak bisa dibeli di bursa. Karena reksadana syariah itu bukan jual beli. Apa sih reksadana syariah? Reksadana syariah itu bahasa gampangnya adalah sebuah produk yang mengumpulkan dana masyarakat atau dibilang sebagai pool of fund yang akan diinvestasikan kembali ke portofolio syariah. Siapa yang mengumpulkannya? Ahlinya. Siapa itu? Manajer investasi. Karena reksadana syariah itu ada produk yang mengumpulkan dana masyarakat, maka ketika kita berinvestasi di reksadana syariah, maka kita tidak membeli reksadana syariah. Tapi kita menitipkan uang kita untuk dikelola. Sehingga akadnya bukan buy al-musawamah kalau reksadana, tetapi wakalah bil ujroh. Jadi si MI wakil kita, karena dia menitipkan duit, mengelola duit kita yang dititipkan. Nah, karena itu ketika kalian investasi di reksadana syariah, maka kalau bahasa resminya itu bukan beli tapi subscription. Ikut serta. Ketika mau mencairkan namanya redemption. Bukan menjual tapi redemption, mencairkan. Atau kalau bahasa gaulnya begini, tolong dong duit gua lu kelola kan gitu. Kasih. Kemudian setahun kemudian mau gua mau ambil dong duit gue. Balikin. Nah, itu reksadana syariah. Jadi ada satu pool of fund. Tapi harus diingat Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian atau teman-teman membaca fatwa tentang reksadana syariah nomor 20, itu ada satu hal yang perlu hati-hati memahaminya. Karena di fatwa tersebut tidak dibedakan antara reksadana yang terbuka dan reksadana tertutup. Yang teman-teman tahu saat ini itu adalah reksadana terbuka. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa kapan aja kasih uang untuk diinvestasikan, kapan saja berinvestasi di reksadana saja, dan kapan saja cairkan bebas. Sehingga ketika si pengelola investasi itu mau mencari portofolio investasinya, itu nggak perlu akad lain-lain, cukup ya udah beli aja saham misalnya, cukup, nggak ada akad kerjasama di situ. Sementara di fatwa nomor 20 ada penjelasan tentang akad mudharabah, hati-hati, oke? Reksadana. Nah, karena reksadana itu adalah dititipkan kepada ahlinya, maka reksadana itu ada beberapa jenis resikonya. Dan kita tidak aktif mengelola. Kalau saham, begitu kita investasi saham, maka kita aktif mengelola. Kalau reksadana syariah sering disebut sebagai pasif investasi. Jadi investasi secara pasif, karena kita simpen titipin. Udah, tinggalin. Nah, jika reksadana syariahnya ditransaksikan di bursa, nah sekarang ada barang di mana reksadana syariah bisa ditransaksikan di bursa.
seperti saham. Namanya adalah ETF syariah. Jadi kalau bahasa gampangnya, ETF syariah adalah reksadana syariah yang ditransaksikan di bursa efek seperti saham. Nah, kalau teman-teman investasinya di ETF, maka akadnya jual beli, kan seperti saham. Tetapi kalau di reksadana syariahnya langsung, itu adalah wakalah akadnya. Atau bahasa gampangnya, ETF syariah itu hasil perkawinan antara reksadana syariah dengan saham syariah. Anaknya namanya ETF syariah. Itu ETF. Jadi ETF itu reksadana ya, ingat teman-teman. ETF itu barangnya reksadana, tetapi ditransaksikan di bursa. Sehingga cara beli jualnya persis seperti saham. Kalau kita belinya minimal 1 lot, persis seperti saham. Isinya berapa satu lot? 100, yes, 100 unit namanya. Nah, kalau reksadana syariah itu kan tergantung underlying-nya. Bisa jadi misalnya reksadana syariah saham, berarti investasinya ke saham. Reksadana syariah sukuk, berarti ke sukuk. Reksadana syariah pasar uang, berarti ke pasar uang. Kalau ETF yang ada di Indonesia, portofolionya cuma satu, yaitu saham yang ada dalam sebuah indeks. Oleh sebab itu, ETF selalu disandingkan dengan nama indeks yang jadi underlying-nya. Jangan ketuker ya, bukan indeksnya, tapi saham-saham yang ada di indeks tersebut. Oke. Nah, terus yang keempat, sukuk. Ini yang paling banyak dibahas. Kalau di dosen-dosen itu, di akademis, di kampus-kampus, kalau bicara pasar modal syariah, selalu yang dibahas suku. Gitu ya. Sehingga udah expert banget gitu. Nah, tetapi ada satu miss. Saya selalu ingatkan. Kalau teman-teman mau membahas suku, mau meriset, mau mengkaji, atau mau mendiskusikan, ingat ya, sebelum kita bicara suku, maka kita harus bedakan penerbitnya terlebih dahulu. Sukuknya sukuk apa? Sukuk pemerintah atau sukuk korporasi? Kenapa harus dibedakan? Karena dampaknya signifikan pada saat praktek. Kalau dari sisi akademis, teori, nggak ada dampaknya. Karena sukuk mau diterbitkan oleh government, mau diterbitkan oleh korporasi, ya begitu. Tetapi kalau dari sisi investor, itu signifikan bedanya. Misalnya, kalau teman-teman investor retail, nggak bisa beli sukuk korporasi, mahal. Nggak bisa beli global sukuk, mahal. Kalau teman-teman mau melihat isu resikonya, bedakan juga antara sukuk korporasi dengan sukuk pemerintah. Jadi ada dua, ini yang harus teman-teman ingat, sukuk korporasi, sukuk pemerintah. Hanya bisa diterbitkan oleh, kalau korporasi, oleh PT. Maaf, koperasi belum boleh. Yayasan belum boleh kalau di Indonesia. Kalau di negara lain, ada yang bolehkan. Dan pemerintah. Oke, sukuk cuma ada dua. Nah, sukuk itu apa? Sukuk itu sebenarnya ada yang, ini yang cukup tricky ya. Banyak definisi, tapi mengerucut jadi dua. Ada satu yang mendefinisikan sukuk adalah hybrid equity. Sehingga sering dibilang sebagai pembiayaan seperti saham. Jadi seolah-olah kalau kita investasi di sukuk, kita memiliki asetnya. Nah, yang ini cukup banyak definisi yang dipakai, tapi sebenarnya bisa cukup riskan maknanya. Karena kalau akarnya adalah akarnya wakalah misalnya, nggak bisa disebut sebagai memiliki aset, nggak ada. Tapi kalau akarnya akad mudharabah, musyarakah, bolehlah dibilang hybrid equity. Nah, ada lagi definisi sukuk yang lain, yaitu sukuk itu disebut sebagai produk, salah satu produk yang berbasis sekuritisasi aset. Jadi ini ada aset dikonversi menjadi produk keuangan.
Bahasa konversi itu kalau di dalam keuangan disebut sekuritisasi. Sehingga produk keuangan itu disebut securitize. Ya kan? Nah, jadi sekuritisasi aset. Kalau saya pribadi lebih cenderung menggunakan definisi sukuk adalah sekuritisasi aset. Kenapa? Karena kalau mau menerbitkan sukuk, underlying asetnya harus jelas. Oke. Oleh sebab itu, sukuk bukan obligasi. Jadi harap diganti ya teman-teman kalau sering menggunakan istilah obligasi syariah untuk sukuk. Masa ada surat utang syariah? Karena obligasi itu surat utang. Sukuk itu bukan surat utang, tapi pembiayaan. Pak, kenapa dulu pakai istilah obligasi syariah? Ada sejarahnya. Jadi tahun 2002, ketika pertama kali obligasi syariah diterbitkan oleh Indosat waktu itu, peraturan sukuk belum ada. Adanya peraturan obligasi. Sehingga Indosat menggunakan istilah obligasi. Karena memenuhi prinsip syariah, maka ditambahkanlah obligasi syariah. Agar tidak melanggar regulasi. Tetapi sejak OJK menerbitkan peraturan tentang sukuk 2005, 2007, maka sejak itu penerbitan tidak menggunakan lagi istilah obligasi syariah, tetapi semuanya menggunakan istilah sukuk. Kalau nggak percaya, silahkan di riset. Bisa jadi objek itu tuh buat skripsi, buat riset, buat tesis. Jadi sejak itu namanya menjadi sukuk. Nah, kenapa sukuk itu lebih tepat sebagai produk sekuritisasi aset? Karena tadi, sukuk itu wajib ada underlying-nya. Apapun akadnya, sebuah sukuk wajib punya aset. Oke? Nah, sekarang yang kedua dan yang kelima dan keenam, EBA syariah dan KIK dire syariah. Ini agak panjang lah ceritanya, cuma saya mau kasih tahu secara simpel. EBA syariah itu efek beragun aset, itu sama sekuritisasi aset, tapi yang beda underlying. Kalau underlying-nya adalah perumahan, pembiayaan perumahan, maka produknya EBA SP. Efek beragun aset syariah surat partisipasi. Kalau underlying-nya adalah bukan pembiayaan perumahan, tetapi aset keuangan, maka dia harus menggunakan KIK EBA. Bedanya apa antara EBA SP dan KIK selain underlying? Juga penerbitnya. Kalau EBA SP, penerbitnya adalah institusi keuangan. Kalau KIK EBA, penerbitnya adalah kontrak investasi kolektif. Jadi, MI sebagai pengelolanya. Itu yang beda. Kalau dire, itu real estate. Nah, bedanya apa sama EBA? Kalau real estate di sini semua, bukan hanya perumahan. Dan juga, boleh underlying-nya adalah saham properti. Penerbitnya harus MI, karena KIK, kontrak investasi kolektif. Oke, itu efek syariah. Kemudian yang ketiga yang harus dipahami adalah transaksinya harus sesuai prinsip syariah. Nah, di sini ada indeks syariah, ada rekening efek syariah, ada bank yang harus sesuai syariah, ada perusahaan sekuritas syariah, ada sistem yang sesuai syariah. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga sebagai seorang Indonesia, karena hanya di Indonesia negara yang sudah mempunyai sistem terintegrasi antara mulai dari pembukaan efek, pembukaan rekening, sampai dengan transaksinya semua harus sudah memenuhi prinsip syariah. Itu hanya di Indonesia. Ya. Nah, yang terakhir, yang baru-baru ini hot, gitu, yaitu filantropi Islam. Yang namanya filantropi itu bahasa keren dari apa? Dari zakat, infak, wakaf. Atau sesuatu yang berhubungan dengan sosial. Sesuatu yang berhubungan dengan membantu sesama. Itu filantropi. Ya kalau di Islam kan zakat, infak, wakaf kelompoknya.
Saya nggak usah jelasin apa bedanya zakat, infak, wakaf. Teman-teman semua udah pada canggih-canggih lah. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika membahas filantropi Islam di pasar modal syariah, jadi pada saat teman-teman menjadi investor, buka rekening efek syariah di perusahaan sekuritas yang mempunyai sistem syariah, maka teman-teman bisa melakukan zakat, bisa melakukan infak, bisa melakukan wakaf, menggunakan rekening yang sama, objeknya saham syariah. Atau hasil keuntungan penjualan saham syariah, atau dividen syariah. Jadi seperti itu teman-teman, kalau bicara pasar modal syariah, kita bicara 4 faktor. Prinsip syariah, efek syariah, transaksi sesuai prinsip syariah, dan filantropi Islam. Nah, kalau susah menangkap penjelasan saya, bisa baca buku saya,